Oke, untuk Pak Irfan jadi apa nih Pak yang bisa kita diskusikan hari ini? Mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Ini Pak, saya agak bingung gitu Pak. Mm-mm. Ada beberapa yang mengatakan bahwa CV yang bahasa Inggris itu lebih sering dimasuk sama mereka daripada CV yang bahasa Indonesia. Apakah itu betul Pak? Oke, saya jawab dulu ya Pak ya. Faktor bahasa dalam penggunaan CV. Kalau misalkan kita mengatakan bahwa CV yang pakai bahasa Inggris atau bahasa asing itu dia akan lebih banyak panggilan. Jawabannya belum tentu ya Pak, gitu. Kita balik lagi. CV itu mengandung informasi penting. Informasi di CV kita sebut elemen-elemen CV. Elemen CV itu kayak elemen info pribadi, mungkin summary, pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, pelatihan, organisasi, skill, achievement gitu. Itu elemen namanya. Nah, dari semua penyampaian elemen tadi, itu mana yang penting ya? Semua elemen penting. Nah, untuk menyampaikan elemen tadi, boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain gitu. Penggunaan bahasa itu sebenarnya ada hierarkinya sih, Pak. Ada urutannya. Apa? Nomor satu, gunakan bahasa yang sesuai dengan yang mereka suruh kalau ada perintah langsung di lokernya. Contoh, nanti ada Pak, Bapak saya nggak tahu udah pernah nemukan belum, ada info locker yang tulisannya, silahkan kirimkan CV berbahasa Inggris ke sini gitu. Jadi urutan tertinggi penggunaan bahasa adalah apabila ada arahan langsung di lokernya untuk mengirim dengan bahasa tertentu, ikuti aja gitu. Itu urutan teratasnya, gitu ya Pak ya. Hierarki nomor satu. Kalau kalau itu nggak ada gimana? Lihat hierarki nomor dua. Biasanya saya akan menyampaikan bahwa kalau nggak ada perintah langsung penggunaan bahasa tertentu, yang nomor dua adalah kita sebagai job seeker melihat celah celah pamer atau promosi kemampuan bahasa asing kita gitu. Contoh, ada loker berbahasa Indonesia, oke? Okay? Terus di situ uh, kualifikasi lokernya butuh seorang staff apa misalkan mechanical engineer gitu kan. Dari kualifikasi yang dibutuhkan, Ria minimal SD3 atau S1 teknik mesin dan lain-lain. Di situ ada tulisan mampu berbahasa Inggris merupakan nilai plus gitu. Nah, di sini CV-nya kan bahasa Indonesia nih. Dari kualifikasi orang yang dibutuhkan, itu Bapak baca poin di situ. Mampu berbahasa Inggris merupakan nilai plus. Nah, Bapak harus melihat ini sebagai celah untuk pamer, celah untuk promosi kemampuan bahasa asing kita gitu. Nggak ada perintah langsung harus pakai bahasa Inggris, oke. Yang nomor dua, mana nih? Ada celah buat saya promosi nggak, pamer nggak, punya bahasa asing nggak, gitu. Jadi Bapak harus bisa ngelihat celah itu. Celah yang lain misalkan Bapak bisa riset terkait perusahaan. Ini perusahaan multinasional. Induknya bukan di Indonesia nih, di luar negeri, gitu. Nah, di situ posisi saya kebetulan, misalkan saya jadi staff Exim, staff impor ekspor, di mana saya akan familiar tuh dengan istilah-istilah Exim, mungkin dokumen-dokumennya juga, mungkin ketemu ngobrol dengan teman-teman ekspat juga gitu. Mungkin meetingnya nanti pakai bahasa Inggris juga gitu. Coba aja itu kan bukankah celah promosi juga, Pak, gitu. Jadi silahkan dicoba, misalkan macam itu, perusahaan global, perusahaan multinasional kayak gitu ya. Gitu. Itu silahkan gitu. Itu adalah urutan kedua. Kalau nomor satu tadi nggak ada, urutan kedua Bapak juga nggak ngelihat celah, maka urutan ketiga adalah gunakan bahasa yang setara gitu. Kalau lokernya bahasa Inggris, lamar pakai bahasa Inggris. Loker bahasa Indonesia, lamar pakai bahasa Indonesia. Ini jangan langsung dipikirkan lebih jauh ya. Masih lebih jauh, Pak, tapi kalau saya nanti CV-nya bahasa Inggris, interviewnya bahasa Inggris ya belum tentu gitu. Ini lebih ke kesetaraan bahasa gitu. Lebih ke kesopanan bahasa aja sih gitu. Kan nggak mungkin nih Pak, Bapak ngomong sama saya, nanya pertanyaan ke saya ini bahasa terlalu ekstrimnya gini. Bapak nanya ke saya pakai bahasa Indonesia, saya jawabnya meong meong gitu kan nggak mungkin gitu. Paham nggak Pak gitu? Ini cuma basicnya. Ya walaupun nggak se ekstrim itu, maksud saya adalah kenapa gunakan bahasa yang setara? Ya Anda memperlakukan saya dengan bahasa ini, maka saya anggap Anda lagi ngobrol sama saya gunakan bahasa yang setara gitu. Ya gitu. Untuk kaidah umum kesopanan saja gitu. Oh ada loker bahasa Indonesia, kirim bahasa Indonesia. Loker bahasa Inggris, kirim bahasa Inggris gitu. Tapi kalaupun yang tadi ya perintah langsung nggak ada, celah promosi bahasa asing nggak ada. Terus yang nomor tiga, gunakan bahasa yang setara. Ternyata lokernya pakai bahasa Inggris, gitu.
Lalu gimana kalau kita juga nggak bisa? Pilih opsi terakhir, nomor 4. Gunakan bahasa yang Anda bisa dan terbiasa. Gitu. Paham nggak, Pak? Urutannya itu. Jadi nanti kalau di luar, Bapak nanya sama temen, bagusnya CV gimana? Udah pakai bahasa yang kamu bisa aja. Itu berarti Anda diarahkan untuk ke poin nomor 4 ini loh, Pak. Gitu. Hmm, Ya gitu loh. Ya, paham ya? Jadi jangan langsung, oh itu salah tuh. Nggak gitu. Ini tuh urutan hierarki aja. Gitu. Gitu. Kamu gimana? Gunain aja bahasa yang setara gitu. Ini. Kadang bahasa yang setara itu adalah bahasa yang Anda bisa dan terbiasa. Kadang tuh nomor 3 sama 4 tuh bisa gabung. Gitu. Terkadang Anda juga bisa pakai bahasa Inggris, tapi Anda juga lihat celah promosi. Itu Anda nomor 2, 3, 4 digabung jadi satu gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa seideal itu. Makanya di breakdown kayak tadi gitu. Berarti saya nggak apa-apa dong Pak kalau langsung, boleh nggak Pak kalau saya langsung lihat celah nomor 4 aja. Udahlah saya pakai bahasa yang bisa dan terbiasa aja gitu. Menurut saya ya jangan langsung lari ke situ. Oke. Jadi jangan langsung lari ke poin yang nomor 4 yang bisa, dan jangan langsung lari ke yang bisa dan terbiasa aja gitu. Kenapa? Anda harus ngelihat dulu ada perintah khususnya enggak, ya kan? Ada celah promosi enggak gitu. Kemudian gimana? Bahasa setara enggak gitu. Karena kan suka nggak suka Anda akan dibandingkan dengan kandidat lain, Pak. Gitu. Kalau Anda ngotot dengan bahasa yang saya bisa dan terbiasa, ternyata di lokernya ada perintah khususnya, misalkan. Kalau Anda gunakan bahasa yang bisa dan terbiasa, tapi ternyata di situ ada celah untuk promosi gitu. Mampu berbahasa ini merupakan nilai plus gitu. Anda nggak ngelihat itu sebagai celah gitu. Padahal Anda bisa. Kalau Anda nggak bisa, itu nggak dioptimalkan nggak apa-apa, ya kan? Gitu. Nah ini adalah saran hierarki tadi apa ya? Saran hierarki atau urutan berdasarkan tingkat penggunaan bahasa gitu. Tapi ini kan belum nyambung ke pertanyaannya Bapak. Ini lebih kayak ke promo tadi, lebih ke menarik, ya, menarik, menarik. Tapi itu semua nggak cukup kalau isi CV-nya Bapak itu nggak relevan dengan loker yang dilamar. Paham nggak Pak? Orang udah tertarik dengan bahasa asing Bapak. Misalkan orang udah tertarik dengan bahasa Inggris Bapak, tapi dari isinya kita nggak bisa nyari kata-kata kunci, keyword sesuai yang kita butuhkan untuk posisi yang sedang dibuka. Gitu. Jadi faktor lolos atau enggak itu bukan faktor tunggal bahasa. Ada banyak di dalamnya. Gitu. Kata kunci atau keyword yang ada di CV itu juga. Ini nanti bisa geser ke hal yang lain ya Pak. Misalkan CV ATS. Saya sudah menggunakan CV tipe ATS friendly. Tapi saya scoring, saya cek, kok skornya rendah. Padahal ATS friendly katanya lebih optimal dengan bahasa Inggris. Tapi saya coba scoring, kok nilainya rendah. Lah iya, betul. ATS friendly juga nggak cuma ngelihat dari bahasa Inggris lebih mudah terbaca daripada ATS bahasa Indonesia. Nggak cuma itu. Di dalam CV ATS friendly Anda itu banyak keyword juga nggak yang sesuai dengan ya posisi yang dibutuhkan gitu. Jadi nanti malah kadang kalau Bapak mau nguji ini saya nyamping sebentar ya. CV tipe kreatif tuh ya, kalau kata kuncinya banyak, dia tuh mungkin bisa lebih banyak skor ya kalau diproses di CV ATS friendly. Prosentasenya itu bisa lebih tinggi dari CV ATS gitu. Yang tipe yang nggak ada desainnya itu gitu. Kenapa? Karena keyword di dalamnya tidak hanya bahasa juga gitu. Ini kalau saya nyamping-nyamping ya gitu. Tapi balik lagi Pak gitu. Kalau misalkan Bapak pengen CV banyak lolos, pastikan dulu informasi yang di dalamnya itu ditulis dengan jujur. Informasi yang di dalamnya itu relevan dengan posisi yang dilamar. Kemudian informasinya lengkap, mana yang harus dijabarkan, mana yang cuma ditulis aja biasa, mana yang didahuluin, mana yang dibelakangin, mana yang Anda tonjolin gitu. Jujur, relevan, lengkap. Yang keempat, menarik. Anda harus menuliskan dengan bahasa yang menarik. Desainnya juga menarik, rapi, jelas fontnya, gitu. Ya, nggak kalau di print ya nggak blur, nggak bau, nggak kotor, nggak terlipat, gitu-gitu. Dan yang kelima adalah up to date. Up to date ini adalah itu merupakan kondisi Bapak sekarang, gitu ibaratnya. Semua pengalaman itu. Nanti up to date itu nanti Bapak silahkan cek gini. Di CV itu kan ada penanda waktu, kapan sampai kapan gitu. Misal pendidikan, kapan sampai. Nah, Bapak coba lihat CV-nya nanti, waktu terkini di CV Bapak itu kapan.
Inti ngecek up to date adalah coba bandingkan waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata. Contoh, di CV Bapak, waktu terkininya itu katakanlah Desember 2022 gitu. Sekarang di dunia nyata, katakanlah sekarang Desember 2023. Artinya, sebagus apapun CV Bapak tadi belum bisa menjawab pertanyaan selama setahun ini ngapain aja. Paham nggak, Pak? Dan Paham, itu paham, jadi Pak. kurang menarik. Karena Anda akan dianggap tidak ngapa-ngapain. Anda akan dianggap tidak punya inisiatif, berarti nggak produktif. Berarti jangan-jangan kehebatan Bapak, pengalaman Bapak yang ditulis di CV, banyak yang lupa karena nggak dipakai. Jadi update itu Bapak harus menjaga waktu terkini di dunia nyata dan waktu terkini di CV itu jangan terlalu jauh. Dengan apa? Diisi pengalaman dan kegiatan produktif. Nggak harus pengalaman kerja. Bahkan pengalaman kerja nggak harus pengalaman kerja kantoran. Anda punya usaha sendiri, entrepreneurship gitu kan. Ada freelance, ada part-time, ada magang, kerja harian, ada organisasi, ada kursus, ada bootcamp. Apapun itu. Untuk menjaga waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata itu dekat. Biar Anda tuh tetap dianggap produktif nih. Gitu. Banyak orang lupa 5 unsur ini. Karena memang nggak ada teorinya. Saya bisa menyampaikan gitu ya setelah bertahun-tahun saya riset dengan bahasa paling simpel. Gitu. Bahwa CV itu yang penting jujur, relevan, lengkap, menarik, dan up to date. Udah itu kuncinya cuma itu. Tinggal ini baru kunci untuk membuat CV. CV itu harus bener cara buatnya dan bener cara pakainya. Ini baru 50% nih kalau Bapak udah punya ini. Nanti kita cek CV-nya Bapak. Tapi yang 50% adalah bener cara pakainya. Anda harus tahu cara pakai CV via email gimana. Via job portal ABCD, via LinkedIn, via website gimana. Apa dokumen pendukungnya, kayak gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi itu tadi dari pertanyaan Bapak, saya hanya sedikit ya bahas soal bahasa. Karena itu bisa Bapak simpulkan juga, faktor bahasa tuh nggak terlalu besar. Tapi tergantung tadi, gitu. Urutkan aja dengan sesuai hierarki tadi. Kalau memang Bapak bisa upayakan nomor 1, 2, 3 dulu, ngapain buru-buru nomor 4, gitu loh. Karena kan kita akan dibandingkan, gitu sih Pak. Semoga jelas ya jawabannya ya. Jawabannya saya panjangkan biar nanti kalau Bapak tonton ulang paham, gitu. Iya, Pak. Jelas ya Pak Irfan ya? Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan lagi boleh. Gini, Pak. Hmm. Apakah fresh graduate itu setelah 2 tahun belum dapat kerja masih disebut fresh graduate? Oke. Jadi habis lulus gitu, terus belum kerja selama 2 tahun gitu ya Pak ya? Kalau kerjanya ada, Pak. Kerja ke Oke, bantu orang jadi tua dalam ya, bisnis gitu. oke. Jadi gini Pak, satu, fresh graduate itu patokannya itu adalah pengalaman pendidikan. Oke, nanti Bapak saya kasih link deh. Apakah saya masih menjadi seorang fresh graduate? Di channel YouTube saya ada tuh gitu videonya. Tapi mungkin udah agak tenggelam ya. Jadi patokan fresh graduate itu adalah dari pengalaman pendidikan gitu. Pendidikan formal terakhir ya Pak ya. Karena misalkan gini, Bapak kuliah sambil kerja misalkan. Terus wisuda. Bapak fresh graduate bukan? Bukan. Ya fresh graduate dong Oh iya. gitu. Walaupun Bapak kuliah sambil kerja, Ah, terus lulus. Tapi kan saya udah punya kerja sambil kuliah gitu. Apa status fresh graduate saya hilang? Ya enggak gitu. Fresh graduate itu patokannya adalah pendidikan ini loh Pak gitu. Oke. Dari titik pendidikan ini gitu. Nanti ini baru diukur lagi gitu. Jadi tapi gini Pak, beberapa perusahaan itu mendefinisikan fresh graduate itu beda-beda dari durasi. Ada yang nyebut fresh graduate itu maksimal 6 bulan, ada yang nyebut fresh graduate itu maksimal 1 tahun, ada yang nyebut fresh graduate itu di bawah 2 tahun, maksimal 2 tahun gitu, gitu. Lalu apa yang terjadi gitu? Satu, Bapak jangan terlalu terpaku dengan status fresh graduate atau bukan. Oke. Kedua, kalau Bapak memang merasa bahwa pengalaman kerja saya itu masih di bawah 2 tahun gitu ya misalkan. Terus ada lowongan fresh graduate, terus kualifikasi saya yang lain itu masuk, coba aja gitu. Gitu. Karena banyak lowongan juga kalau nanti Bapak baca akan ada tulisannya fresh graduate atau pengalaman kurang dari 2 tahun gitu. Nanti juga mungkin Bapak juga akan melihat fresh graduate
atau pengalaman kurang dari 1 tahun gitu-gitu gitu. Jadi karena definisinya saya menemukan di lapangan itu juga beda-beda gitu ya Pak ya. Jadi menurut saya dicoba aja sih. Jadi jangan terlalu mikir, terlalu mempertimbangkan saya fresh graduate bukan ya gitu. Itu cukup cepat lah untuk menentukan itu. Yang harus kompleks adalah tadi, ini CV saya dan dokumen lain udah relevan, udah lengkap, udah menarik belum nih? Bisa saya coba nggak nih gitu. Tapi balik tadi tadi ya saya kasih logika tadi gitu. Yang penting patokannya adalah pendidikan formal terakhir ini. Fresh dan graduate-graduate-nya ya graduate dari pendidikan tadi gitu. Kemarin juga Oh, soalnya ada yang nanya itu Pak, saya lulus STM, habis lulus STM saya kerja 2 tahun, habis itu saya baru lanjut kuliah. Nah setelah kuliah saya lulus, saya fresh graduate bukan ya? Padahal status saya itu lulusan kuliah dengan periode kerja 2 tahun, tapi itu setelah lulus SMK, lulus STM gitu. Ya tetap fresh graduate gitu, gitu ya Pak ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang bisa kita diskusikan ya? Mungkin Bapak masih bingung nih. soal pengiriman lewat email sih Pak. Kenapa tuh Pak? A- Ada yang bilang ini kalau lewat email lebih bagus CV kreatif atau CV ATS gitu Pak. Oke, jadi gini Pak, kalau ngirimkan lamaran via email, dia itu CV kreatif atau ATS friendly itu sama-sama bagus gitu. Biasanya memang dulu-dulu itu adalah CV tipe kreatif itu memang digunakan untuk mengimpress, membuat terkesan di kesan pertama ya, kesan pertama kepada rekruter atau penerima email tersebut bahwa ini loh saya bikin CV dengan gaya penulisan saya sendiri gitu ya, di mana informasi yang dibutuhkan itu memang relevan semacam itu. Oke, tapi ATS friendly pun juga sekarang bisa mengarah ke sana gitu. Jadi kalau misalkan Bapak mau ngirim via email pakai kreatif boleh gitu. Asalkan jangan sampai desainnya itu bikin informasi yang harusnya di CV tersebut bisa ditulis, akhirnya jadi nggak bisa. Jadi ada orang nih bikin CV nih kreatif sama ATS friendly, tapi desainnya rumit. Jadi seolah-olah tuh space-nya nggak cukup. Jadi di CV yang ATS friendly infonya bisa dijabarin, di sini malah nggak bisa. Nah, itu jangan gitu, paham nggak Pak? Gitu. Jadi jangan sampai desain itu merusak infonya. Jadi bagusnya kalau mau bikin tipe kreatif, saran saya adalah bikin dulu versi ATS-nya, baru nanti Anda mainkan desainnya. Jadi jangan sampai ada distorsi info, tapi infonya info yang penting yang harus dijabarin gitu. Nah setelah itu baru CV kreatif tersebut dikirimkan boleh. Jadi jangan sampai ada distorsi info penting. Dan yang kedua maaf nih, jangan sampai CV tipe kreatif tapi malah desainnya itu nggak enak dilihat gitu Pak. Contoh, Ya, di dalamnya itu ada color blending, kombinasi warna. Itu maaf banget ya, gitu kombinasi warnanya tuh kok ini tambah ini gitu. Jadi kayak norak gitu loh Pak. Paham nggak sih Pak? Pernah lihat ya? paham, Pak. Pasti Ah, Bapak pernah lihat, karena saya juga pernah lihat. Kayak semua orang yang pernah lihat-lihat Google juga ada gitu. Oke, ini fontnya hitam. Terus kok yang sini tuh ada warna ini, terus ini kok ini nabrak. Warnanya nabrak. Kalau nggak warnanya mati. Contoh, backgroundnya warnanya putih, ya kan? Terus hmm, hurufnya tuh abu-abu gitu. Jadi warna tipis sama warna tipis gitu. Kalau nggak backgroundnya tuh abu. Terus hurufnya putih gitu kan. Nggak warna tipis ketemu warna tipis gitu ya. Terus nanti ada warna ya. pink. Terus ada warna coklat muda, krem gitu. Gitu. Kayak tipis campur tipis, campur tipis, campur tipis. Padahal foto yang dia pakai, foto pas foto yang backgroundnya merah nyala gitu. Heeh. Jadi kalau CV kita jauhin gitu, itu semuanya kelihatan tipis, yang kelihatan nonjol itu cuma foto background merah itu, paham nggak Pak gitu. Ya ini kan Paham, juga Pak. juga nggak oke gitu. Silahkan pelajari dulu gimana cara bikin desain yang benar gitu kan, tanpa ngerusak tadi ya distorsi info penting. Kalau info nggak penting nggak apa-apa, tapi kalau distorsi info penting jangan. Terus yang desainnya tuh tadi warnanya nabrak-nabrak, nggak ke highlight gitu loh Pak. Memang teknik highlight tuh ada banyak ya gitu, di bold, underline, di capital, fontnya hurufnya digedein, ada color blending. Balik lagi, belajar kombinasi warna biar nggak aneh-aneh gitu. Itu aja. Nah, nanti kalau memang Bapak punya ATS friendly bagus, punya kreatif bagus, mau dipakai mana aja via email nggak apa-apa. Ya jangan lupa lampirannya gitu. Jadi walaupun kalau Bapak itu ngirim via email yang disuruh misalkan silahkan kirimkan
CV ke sini gitu. Mungkin Bapak pernah lihat info loker begitu diposting sama recruiter langsung di LinkedIn. Jangan cuma ngirim CV, Pak. Pasti ya sama dokumen pendukung gitu. Baik, Pak. Gitu ya. Itu sih Pak bahasanya. Tuh Pak Ivan. Ada lagi nggak Pak? Menarik nih. Pertanyaan Anda beragam ya, menarik-menarik. Ya, refresh saya ada refresh gitu. Jadi biasanya pertanyaannya kalau nggak ini habis ini gitu-gitu. Tapi ini bagus nih Pak. Menarik. Apalagi Pak Irfan Ada biasanya? juga Pak yang bedain. Apa tuh? Akan ada juga artis friendly yang pakai foto sama yang tidak foto pakai foto, Pak. Ya, ATS Itu friend. membedakan apa, Pak? Gini Pak, kalau aturan ATS friendly yang secara global ya gitu. Intinya tuh apa namanya? Disebut ATS friendly itu ibaratnya tuh data parsing. Jadi kayak kosakata atau keyword dari CV Anda diekstrak gitu ya kata-katanya ya. Terus yang dari info locker atau kualifikasi locker diekstrak juga terus dicocokin by system. Ini namanya teknik korelasi. Nanti kecocokannya tuh dari 0 sampai 100% gitu. Nah, biasanya gambar itu dia itu nggak bisa terdetek. Oke. Gambar itu nggak bisa terdetek oleh sistem gitu. Nah, balik lagi, apakah dengan munculnya gambar saya, akhirnya kata-katanya itu jadi nggak kebaca? Ya belum tentu, gitu. Di luar memang banyak ATS friendly dengan bahasa Inggris dan nggak ada fotonya. Di Indo ada yang enggak. Saran saya, kalau saya pribadi nih, CV saya pribadi, saya kasih foto. Karena foto itu bisa dilampirkan tanpa mengganggu yang lain. Kecuali di dalamnya itu Bapak juga pakai simbol-simbol aneh, pakai tabel gitu ya gitu. Kalau enggak Bapak bikinnya itu dengan logikanya gini Pak, gambar di PDF-in gitu. Misal Bapak CV-nya pakai udah PDF. Beda loh Pak, Ah, gambar kalau kalau Word di PDF-in nanti hasil PDF-nya itu kata-katanya bisa diblok gitu loh Pak. Paham nggak? ah, ya Nah, paham, Pak. banyak orang bikin CV ATS friendly dengan suatu platform diekspornya PNG atau JPG gitu ya. Kan gambar tuh Iya. di PDF-in. Akhirnya filenya PDF. Tapi kan semua nggak bisa di drag, Pak. Nggak bisa di blok gitu. Nah, takutnya itu nggak kebaca gitu loh, Pak. Karena nggak bisa di drag. Orang tadi gambar kecil nggak bisa didetek. Kalau satu CV dijadikan gambar gitu, bukannya semuanya itu anggapnya gambar. Paham nggak, Pak? Paham, Gitu. paham, Pak. Kata-katanya jadi nggak bisa di drag gitu. Gitu. Foto kan biasanya dia ada di ujung. Entah ujung Ada sih. atas, ujung kanan, ujung kiri gitu. Tapi kan kata-katanya bisa ditulis secara runtut gitu, ya kan? Yang penting tuh kata tuh bisa di drag itu tadi Pak, bisa diblok itu dan runtut kalau bisa. Dari sini ini memungkinkan CV kreatif nilai ETS-nya tinggi. Jadi jangan sampai salah kaprah ya Pak. Jadi CV tempat kreatif itu dibaca di sistem komputer ETS itu juga bisa, tapi dia kurang friendly. Paham nggak Pak? Lebih friendly yang begini. Tapi itu bukan berarti nggak bisa gitu. Kenapa kok disebut friendly? Karena kalau yang begini itu lebih gampang dibacanya daripada yang kreatif. Tapi balik lagi disebut friendly itu nggak cuma sekedar gampang dibaca, tapi yang dicari ada nggak? Saya punya botol, ini gampang dibaca, gampang dibuka. Kalau yang saya cari nggak ada, ya saya tutup lagi dong. Percuma friendly dibaca tapi yang dicari nggak ada, gitu loh Pak. Gitu. Oh, iya. Makanya banyak kasus tipe kreatif, oh tetap lolos-lolos aja gitu. Karena kosakata Anda banyak. Harusnya kalau ATS friendly itu benar, kalau di kreatif itu kan ada gambar, ada simbol-simbol dan tata letak yang akhirnya banyak ruang terpakai untuk simbol-simbol atau gambar kan. Nah, maksudnya itu dihilangkan biar kata-kata gampang kebaca dan tadinya ruang-ruang gambar tadi bisa diisi dengan kata-kata lain gitu loh, Pak. Biar makin friendly, keywordnya makin banyak. Toh CV boleh 1 sampai 3 halaman gitu. Tapi kalau misalkan tadi ada foto, nggak masalah gitu. Karena saya juga nyoba juga kan, saya bilang nggak masalah itu. Karena kalau di Indo kan sebenarnya foto tuh bukan bagian yang wajib ada di CV ya gitu. Masih ada pro kontra lah di dunia lah. Ada pihak yang bilang bagusnya pakai foto, bagusnya enggak gitu. Kita balikin lagi ke di Indonesia. Banyak foto digunakan itu untuk first impression gitu. Jadi kasih aja foto.
Kalau Bapak bikinnya CV-nya pakai Word kan bisa tuh insert picture gitu. Bisa. Nanti diklik kanan pilih wrapping text wrapping atau wrap text gitu. Wrap gitu kan. Terus habis itu pilih yang square gitu. Nanti gambarnya kan tinggal digeser-geser di pojok. Itu nanti kan gambarnya nggak ganggu kata-katanya gitu. Gitu. Dan tetap ke detect gitu. Lebih jangan sampai gambar di PDF-in aja gitu. Contoh simpel nih, maaf banget ya. Bikin CV bentuknya udah ATS friendly, bikinnya pakai Canva, nggak ada fotonya. Ekspor, Mm. ekspor, ekspor Canva, ekspornya JPG, JPG nanti di convert ke PDF ya sama aja. Jadi kurang oke gitu. Karena kan jadi gambar semua malahan itu satu CV gitu. Coba aja Pak, diuji aja dulu gitu sih. Yang saya tahu begitu. Nanti kalau ada yang salah silahkan dikoreksi gitu. Oke Pak, balik lagi ya. Jangan sampai nganggap bahwa CV kreatif tuh nggak bisa dibaca oleh sistem ATS ya, nggak gitu ya. Oke. Ada lagi nggak Pak Oke, Pak. pertanyaan yang sifatnya general atau umum? Cuman itu aja deh, Pak. Cukup itu aja. Oke, nanti kalau ada Pak. pertanyaan lanjutan kita diskusikan lagi ya Pak ya. Karena kita nggak Oke, nggak Pak. bakalan lama kok Pak. CV Bapak udah bagus nih, saya tambahin dikit-dikit aja. Kita masuk ke sih detail ya Pak ya. Oke, Pak. Oke.